rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidhi wal kadhiminal ghaidha wal afina innas Allahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaa'uhum maghfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin sadaqallahul azim. Dengan semua, dan saya doakan pulang nanti mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wa 'allamnahu min ladunna ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan para kiai, para ulama, para asatid, tokoh masyarakat, sesepuh, pengurus RT 1, RT 6, ketua pengajian, Bapak Pri, Pak Joko, Pak Mahfud, Majelis Taklim Assalam, Majelis Taklim Tanwirul Hijah, para bidadari surga, simpanter, amin. Para bidadari surga, yang di depan sana adalah para bidadara surga. Alhamdulillah, malam hari ini malam yang penuh barokah. Dalam rangka acara halal bihalal, kami sampaikan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hari Rabu kemarin kami diminta isi halal bihalal di komunitas lansia di Balai RW. Kemudian di perumahan Masyon, di sana 70% non muslim. Kemudian melangkah di rumah sakit Adi Husada Undaan, gabung dengan Adi Husada Kapasan, yang direkturnya non muslim semua. Alhamdulillah materinya bisa diterima dengan baik.
bahkan mengacungkan jempol, tanya kepada saya, Ustadz pernah belajar psikologis? Saya jawab, saya tidak pernah belajar ilmu psikologis, tapi kalau orang itu sholatnya khusyuk, zikirnya khusyuk, pasti ahli jiwa. Dan saya termasuk dokter hewan, ngawur, dokter jiwa. Dan setiap hari Jumat di pondok kami ada kajian tafsir Al-Quran, spiritual Al-Quran. Pak Mahfud biasanya juga ikut. Semoga panjenengan semua nanti mendapatkan sinar dan keberkahan. Suasana halal bihalal ini adalah suasana Idul Fitri. Id itu artinya kembali, Fitri itu artinya suci. Selama 1 bulan kita ditempa di bulan Ramadan, ditempa puasa, sholat taraweh, qiyamul lail, tadarrus. Bu, sudah khatam Al-Qur'annya? Juz 30 apa 30 juz? Yang jawab tandanya cerdas. Bu, juz 30 apa juz 30 apa 30 juz? Ya Allah, tadi Ananda Daniel ya, Akhil membaca surat Ali Imran ayat 133 sampai 1 sekian. Jadi selama bulan Ramadan kita ditempa puasa, kita ditempa memakmurkan masjid, ditempa sedekah, ditempa dengan amal-amal soleh. Itu harapannya adalah fitri, harapannya adalah suci, harapannya adalah bersih. Tolong perhatikan, yang memperhatikan insya Allah nanti ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Amin. Fitri itu ibaratnya seperti tisu. Ada nggak tisu warnanya hitam? Sesuatu yang putih kena noda kelihatan apa tidak? Kelihatan. Jadi Id itu artinya kembali, Fitri itu artinya suci. Kita tidak bisa kembali atau menghadap kepada Allah kalau tidak dalam keadaan fitri atau suci. Tolong amati. Panjenengan kalau nanti haji dan umroh, terutama bapak-bapak, harus pakai kain ihram, warnanya putih. Kita nanti kalau mati dibungkus kain kafan warnanya putih. Jangan coba-coba warna hitam. Nanti jangan-jangan tanah menolak jenazah kita dilempar. Ibu-ibu biasanya kalau sholat rukunya warna apa? Sunnahnya putih. Tapi zaman milenial ini rata-rata rukunya ibu itu model. Itu kalau takbir Pak, di belakang itu kayak burung gagak. Allahu Akbar. Akhirnya yang belakang itu vertigo dan stroke gara-gara ruku elek. Ya Allah, sunnahnya warna putih. Kalau di pondoknya anak saya wajib membawa ruku yang tidak berwarna, wajib putih. Memang sunnahnya itu putih. Bapak-bapak kalau sholat kemudian pakai kaos dagadu, itu tulisannya kan biasanya jahit, sing delok kiri gitu, sing delok kan duwe. Jadi simbol putih artinya kembali kepada Allah. Kain kafan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ruku warna putih, sholat menghadap kepada Allah. Kain ikhram haji juga menghadap kepada Allah. Dan suasana fitrah ini kemarin saya sampaikan di rumah sakit persis seperti bayi. Ibu-ibu punya bayi? Bayi gede. Bayi itu kalau dijejer 5-10 wajahnya mirip gak? Mirip gak? Ini sudah mulai ilmu psikologis.
Bayi itu kalau dijejer 5 sampai 10 itu wajahnya mirip. Kenapa bayi itu kalau dijejer wajahnya mirip? Karena nama belum punya, gelar belum punya, jabatan belum punya, status belum punya. Ibu-ibu biasanya HP-nya suka status, galau status, masa cekrek status, suami nggak pulang-pulang status, masalah dengan tetangganya status. Sekarang kalau panjenengan haji dan umroh, ini ada rumor dari pembimbing seluruh Indonesia bahkan seluruh Mekah, itu kalau tidak membawa HP dan foto itu katanya kurang mabrur gitu. Jadi kayaknya selfie itu hukumnya wajib di depan Ka'bah. Pak Joko, nanti kalau dipanggil ke Tanah Suci tolong memorinya diperbanyak. Kan Pak Joko ini kan artis yang tidak dikenal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Untuk mendinginkan suasana agar lebih barokah, mari kita bersolawat, solawat Jibril. Sallallahu ala. Moga Bu, semangat. Semoga. Sallallahu alaihi wasallam. Semangat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Yang ikhlas insya Allah dipanggil ke Tanah Suci. Monggo bapak-bapak. Alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu auranya dingin. Ya Allah, lembutkan hati kami, lembutkan hati kami ya Allah. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga rumah tangga kita baiti jannati, sakinah mawaddah warahmah. Agar tambah barokah, ikuti saya akan membaca doa air zam-zam. Semoga air mineral di depan jenengan nanti barokahnya seperti air zam-zam. Doa ini luar biasa, tolong diikuti dengan ikhlas. Allahumma, lebih keras, Allahumma, inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli da'in. Artinya luar biasa. Semoga majelis ini Allah anugerahkan ilmu yang bermanfaat,
RT 16 rezekinya melimpah seperti air zam-zam, Amin. tidak pernah habis. Amin. Waris wasi'ah wa syifaan min kulli da'in. Selamat datang Umi Joko, Bu RW, barusan dari mancanegara nih. Sekali lagi ya, setelah itu kita minum ya, biar dingin yang sumu hatinya itu. Wa syifaan min kulli da'in, sembuh dari segala penyakit. Allahumma inna nas'aluka inna nas'aluka ilman nafi'a ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa wasi'a wa syifaan min kulli da'in. wa sifaan kiludon. Labbaik Allahumma labbaik, Labbaik Allahumma labbaik. labbaik la syarika laka labbaik, Labbaik salah salah. innal hamda Innal hamda wan ni'mata wa ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Sebagai selingan, monggo diunjuk minumnya, semoga barokah, yang sakit-sakit sembuh. Monggo diminum, semoga majelis ini diberkahi seperti Masjidil Haram, Amin. terutama rumah panjenengan dan khususnya RW 12. Nggih, Bu RW, semoga masyarakat RW 12 sehat zahir dan batin. Amin. Kemarin juga ketika lansia itu di balai RW juga beliaunya hadir. Yang penting hidup ini adalah barokah, sehat zahir dan batin, sehat keluarganya, sehat dompetnya. Setuju Bu? Bu? Setuju? Rasul bersabda, perhatikan, selamat datang Pak RW, Abah Joko. Masya Allah gak kelihatan. Enggak, karena jauh kayak konser gitu. Waduh ini. Ya Allah. Rasul bersabda, salah satu tahtal arsy. Ada 3 orang di bawah arasnya Allah. 1, pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran. Tadi Pak Joko menyampaikan semoga tumbuh generasi penghafal dan pengamal Al-Quran. Jadi siapa yang ahli Al-Quran nanti berada di arasnya Allah. Apa itu aras? Singgasana, kursinya, alias akan menduduki kedudukan yang mulia. Yang kedua, al-amanatu, pemimpin, ibu, bapak yang amanah. Siapapun diri kita kalau amanah, miftahur rizki. Orang yang amanah itu sebagai kunci pembuka rizki. Jangan sampai kulo dan panjenengan itu ngelirik jabatan orang. Understand? Understand? Yes. Duduklah di makom masing-masing. Duduklah di makom masing-masing. Jangan melirik struk gajinya tetangga atau temannya. Iku gak ada vertigo. Betul Bu? Betul. Berarti jenengan sering ngelirik. Iya. Ya. Yang ketiga, yang dibawa naungan aras Allah adalah silaturahim. Dan silaturahim berkata, siapa yang memutusku maka Allah putus. Siapa yang menyambung maka akan disambung. Orang yang tidak mau silaturahim, orang yang tidak mau saling memaafkan, itu hakikatnya loro hati. Gak cocok titik mengundurkan diri dari pengurus RT. Apa ya? RW, pengurus pengajian, dikritik titik, ngono langsung tensinya mungkin. Biasanya ibu-ibu yang baper, betul Bu? Bu? Iya kan? Baper, bawa perasaan. Widik-widik bojone akhirnya mengundurkan diri.
Kalau bapak itu kan sifatnya logika, sifatnya akal, bisa menetralisir yang tadinya masalah tidak masalah. Kalau ibu-ibu itu kalau satu masalah dikhusuin sampai besok turun insomnia, ya. Orang yang tidak bisa silaturahim itu pada hakikatnya adalah qaswatul qalbi, hatinya atos, hatinya sakit, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Orang memandang saya itu senang, ternyata saya tidak senang, kan rugi. Panjenengan dilihat orang bahagia, ternyata dalamnya tidak bahagia, kan rugi. Makanya sering saya guyon, gimana kalau kita tukar istri atau suami? Ojo, gak kuat. Kan ada di film itu tukar nasib, gak kuat. Sawang sinawang, itu jelas itu. Makanya ibu kalau benci itu jangan lama-lama, ya. Ada tetangga itu kalau ada masalah itu tidak diselesaikan, panjenengan itu masalah dengan tetangga, kemudian habis belanja mau pulang itu gak sido pak, karena tetangga yang masalah itu di depan rumah akhirnya muter. Pernah bu? Pernah Pak Joko? Loh pernah. Gak enak loh tadi masalah itu. Yang tadinya itu jalan lurus, tapi berhubung di depan itu ada orang yang lagi masalah dengan kita, muter gak karu-karuan. Ternyata setelah muter itu belum masuk lagi, muter lagi. Selesaikan masalah secepatnya, terutama suami istri. Jangan sampai ketika Idul Fitri itu sudah minta maaf kepada orang sedunia, tapi garwane si garane nyawa durung. Panjenengan tahu piring enggak? Piring itu kan sudah ada tempatnya. Itu aja masih apa namanya itu? Bentet atau benturan kan? Apalagi istri kita, anak kita, orang yang ada di rumah itu orang yang bermasalah dengan kita. Sedangkan orang yang jauh itu jarang. Frekuensi ketemunya itu jarang. Jadi urut-urutannya adalah orang yang dekat dengan kita, garwo si garane. Dan tolong saling memaafkan itu jangan satu tahun sekali, jangan hanya ketika Idul Fitri. Setiap saat kalau bisa suami istri keluarga itu sholat jamaah, setelah sholat itu saling memaafkan, cairkan seketika itu juga. Kalau tidak ada masalah suami istri rumah tangga, baiti jannah. Tapi kalau ada masalah suami istri, baiti nari, rumahku adalah laksana nar. Apa nar? Neraka. Kalau jannati, kalau bisa baiti nur, rumahku adalah laksana cahaya. Sudah ada lampunya Bu? Berapa watt? Rasul bersabda, nawiru buyutakum bis sholati wal Qur'an. Sinari rumahmu, melebihi PLN ini, sinari rumahmu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Sinari, nuri, baiti, jannati, baiti, nur. Rumahku adalah laksana cahaya. Tolong buka surat Ar-Rahman. Di situ ada ayat marajal bahraini yaltaqiyan fihima barzakhul la yabghiyan. Tanda kekuasaan Allah adalah Allah mentakdirkan air tawar dan air asin ketemu di laut Gibraltar. Tahu Gibraltar? Sebelahnya Pasir Wage itu. Ya. Al-Quran sudah cerita sejak dulu, ternyata baru ditemukan pada abad sekian. Hebat itu Al-Quran. Nah, ketika saya mengkaji ayat itu, yang saya pikirkan, jangan-jangan suami istri kayak begini. Satunya punya sifat air tawar, satunya punya sifat air. Understand? Istri dan suami itu kalau ada masalah, akhirnya ketika satu kamar dan satu ranjang, wujudnya madep rono, sijine madep. Pernah Bu? Gak wani jawab Pak.
Pernah Bu? Jarang apa sering? Jangan ada dusta di antara kita. Kalau itu tidak diselesaikan, jangan salahkan kalau suaminya tidur di warkop. Setuju Pak? Pak, gak mulai-mulai Abang Toyib. Sekarang survei membuktikan bapak-bapak itu lebih khusyuk, lebih betah di warkop daripada di rumah. Kenapa? Ternyata setelah diteliti, yang melayani di warkop itu mesem. Parfumnya 1 kilo itu sudah bau parfum. Sedangkan di rumah macan terus Pak. Kalau nggak gitu ya zikir. Suami 1 kecap, istri akhirnya suami takut bojone lanang kuru, sing wedok tambah lemu. Masyaallah. Tapi nggak ada di sini, nggak ada Pak. Di sini tuh khusyuk. Kapan khusyuknya? Turu. Nggak ada. Gimana istri? Suami 1 kecap, istrinya? Kalau panjenengan maaf, kalau macannya sering keluar, singanya sering keluar, jangan salahkan lebih ayam di luar. Nah di luar gak pernah marah, senyum terus. Gimana Pak gak senyum mau dimai duit terus? Sedangkan di rumah gak dikasih belanja, betul Bu? Dungono Pak, betul. Ayo kita cairkan ya. Kita cairkan. Kalau tidak cair 1 minggu, maaf lihat saya, energi energi amarah, energi masalah itu lihat saya akan nempel di dinding-dinding ini sebagai saksi bisu. Dan ini kalau orang sensitif masuk, oh mamu kok panas? Maaf, panasnya bukan karena nggak ada kipas angin, nggak ada AC, tapi jeroannya panas. Dan itu karena aura penduduk. Lapo sampai dengar. Halo. Saya ini bicara tentang fakta dan real dan psikologis. Pasti semuanya iya. Jangan nunggu 1 tahun nunggu hari raya. Setan tepuk. Orang ketiga tepuk. Ayo coba, ayo kita koreksi rumah tangga kita. Nanti menyebar ke RT kita, nanti menyebar ke RW kita. Berawal dari ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu. Biasanya Abah Joko sama Umi Joko itu biasanya hanya diartikan jagalah neraka di akhirat. Kesuwen, karena di rumah tangganya sudah ada nar. Kapan naruh? Tanggal tuwek. Tanggal tuwek, bojo tuwek, mobil. Terus pokoknya serba tuwek-tuwek itu naruh wae. Tapi kalau muda-muda itu nur. Gimana Pak? Setuju Pak? Yo. Kawan ini. Santai mawon nggih, santai. Jadi tolong berikan AC rumah tangga kita minimal cahaya sholat dan cahaya Al-Qur'an. Dinginkan. Tidak ada keluarga itu yang tidak ada masalah. Kadang suami istri gak ada masalah diuji anak, betul. Kadang enak-enak diuji pembantu. Kadang diuji kucingnya tonggo. Ini masuk. Terus pokoknya lapong guyu. Tepak tak? Tepak. Coba sekarang jenengan saya ajak tentang ilmu psikologis. Jomblo itu masalah enggak? Hah? Jomblo itu masalah, enak ya yang punya pacar. Silakan tanya yang punya pacar, gak enak traktir terus. Gak duit bojo masalah enggak? Masalah, duit bojo. Kenapa sampai kawin? Jadi hidup itu kalau tidak cerdas, tidak punya iman, dimanapun bermasalah. Istri 1 masalah, istri 2
Tambah masalah. tambah masalah. Si dia gak sentek. Ya Allah, bisa loh ketika kita sumu, nggak apa-apa ini sumu, laksana sauna, wah sauna. Biasanya listrik mati itu loh. Iya kan, tapi ya suwi-suwi udah panas temenan. Coba ketika jenengan listrik mati, kemudian dengan emosi, dengan marah, menyalakan PLN, itu 10 menit, itu rasanya lama. Tapi ketika kita alih perhatian, tidak memperhatikan ikhlas dan itu, loh, tiba-tiba urip. Betul. Sesuatu itu kalau kita tunggu dan sambil emosi, lama, sebentar itu rasanya lama. Tapi kalau kita ridho, itu lama rasanya sebentar. Jenengan kayak ngaji gini nih ridho enggak? Ojo so ridho. Ikhlas? Mas. Tunggak no berangkat haji dan umroh. Amin. Itu kalau ikhlas, masya Allah, asim berobos itu, amin surga. Tapi kalau bolak-balik bisa tadi ini terus, gue ngemus papire. Hati-hati, mindset otak dan mindset hati. Bisa menerima kekurangan dan kelebihan? Gak enak jawabnya. Insya Allah. Wis telat, wis dua anak 5 kok. Wis telat. Syukuri apa? Kalau dengan syukur, subhanallah, nanti potensi suami istri itu kelihatan. Saya paling takut ketika melihat istri itu bosan. Paling takut berarti mata saya ini ada setan. Tapi kalau hati saya itu beriman, istri saya, suami kita, itu ada qurratu ayunnya. Qurratu ayun. Saya biasanya bilang gini, ini yang diceramai kemanten anyar apa kemanten kawak-kawak ya? Kalau kemanten anyar gak usah diceramai, sumum bumun. Justru yang diceramai itu harus kemanten kawak-kawak. Jenuhnya mulai al-melorotu wal gembrotu. Kenapa ini rumput tetangga? Kenapa ini kok sawang sinawang? Ada setannya nggak kira-kira? Tapi kalau mensyukuri, insya Allah itu ada qurratu a'yun. Ini kok ayahnya serius semua ini. Ini kena hipnotis ini. Ya Allah, betul apa betul nggak kira-kira? Sekarang kesimpulannya, masalah itu terkadang kita buat sendiri. Salah pandang, salah kesimpulan, dan tidak sempurnanya ilmu. Panjenengan pernah nggak hari ini kok dibuat salah paham sama suami istri? Ngomongnya loh, kok salah paham ya? Pernah? Pernah mengalami fase seperti itu? Wis jujur aja. Pernah kan? Gimana cara mengatasinya? Oh dia Pak, betul dia? Betul, makanya saya kasih tips. Kalau suami istri itu marah, tolong dijadwal. Senin, Selasa, Rabu Bapak, Kamis, Jumat, Sabtu Ibu. Ya Allah, ya Allah. Tadi ya yang dibaca oleh adik siapa tadi? Akhil. Itu kan ada wal kadhiminal ghaidh. Orang yang takwa itu orang yang mampu menahan amarah. Lihat saya, orang marah itu matanya ya, mukanya merah, kupingnya merah. Lihat kalau marah, lisannya yang keluar terkontrol apa tidak. Ini diapakan? Betul, diminum. Itu kalau nggak marah. Makanya Rasulullah bersabda, yang disebut orang kuat bukan pegulat, bukan petinju, dan bukan atletik angkat besi itu. Tapi orang yang kuat adalah orang yang ketika marah bisa marah, tapi dia mampu menahan amarah. Dalam ilmu psikologis, orang sekali marah, satu saraf putus. 2 kali marah, 2 saraf.
3 kali marah, 3 syarat. Marah-marah, sarapan. Ya Allah, ya Karim. Sabar itu seperti surga. Sabar itu seperti air. Marah itu seperti api. Ketika panjenengan marah berdiri, menurut sunnah Rasulullah disuruh duduk. Kalau duduk masih marah, disuruh berbaring. Kalau berbaring masih marah, siraman banyu. Enggak, disuruh wudu. Disuruh wudu karena amarah itu api. Api itu apa? Di dalam surat Al-Lahab disebutkan bahwa sebutan dan julukan istrinya Abu Lahab itu Hammalatal Hatab. Apa artinya? Pembawa kayu bakar. Itu dulu di desa pembawa kayu bakar. Kalau perumahan nggak ada kayu bakar, kompor gas LPG. Nah, istri sekarang saya tanya, saya jenengan ini sering bakar-bakari apa sering ngademi? Ayo, sering ngademi apa sering memprovokasi? Oh, lihat suasana. Jawaban jenengan itu cerdas. Delok kalender, delok tanggal. Kalau tanggal tua, ya panas bro. Kalau tanggal 6 adem, ATM-nya saldonya banyak, adem, berarti kondisional. Jadi saya pesankan bahwa semoga rumah tangga kita itu nur ala nur. Ikuti, nur ala nur. Monggo, nur ala nur, yang artinya cahaya di atas cahaya. Kalau panjenengan itu tidak punya cahaya Quran, sholat dan zikir, alamat jenengan akan jenengan itu lebih betah di villa, di hotel daripada di rumah sendiri. Kenapa? Karena narnya, mungkin narnya itu dari suaminya, dari istrinya, dari anaknya, atau dari penduduk yang ada di rumah itu. Selesaikan. Wal'afina anina, saling maaf memaafkan. Ada kesalahan sedikit, saling maaf memaafkan. Jangan nunggu halal bihalal. Ya kalau Pak Eti ngadakan halal bihalal, adakan halal bihalal setiap saat. Ya, setiap saat. Silakan buka Al-Quran. Ini termasuk doanya Nabi Adam dan Hawa dan diabadikan di Jabal Rahmah. Sama-sama kita baca, insya Allah jenengan sudah hafal. Baca ini dalam rangka ngalap barakah, semoga nanti semuanya dipanggil ke tanah suci. Dan ini diabadikan di Jabal Rahmah, tempat perjumpaan Nabi Adam dan Hawa ketemu. Jabal itu artinya gunung, Rahmah itu artinya penuh rahmah. Sama-sama, 1, 2, 3. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sekali lagi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sekali lagi, Rabbana zalamna taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ayat ini terkenal dengan istilah obatnya Nabi Adam dan Hawa. Sebelum Rabbana zalamna itu diawali dari qola. Qola itu mereka berkata, keduanya mengaku salah. Jadi ceritanya begini, maaf, sabar. Jadi Adam sama Hawa diusir, dikeluarkan dari surga itu gara-gara apa? Gara-gara buah kuldi kan? Pertama, iblis menggoda Adam. Adam imannya kuat, akhirnya iblis kalah. Wah, ini caranya gimana ya? Wah, gampang. Biasanya laki-laki itu kelemahannya di perempuan. Pokoknya pengapasane suami wong lanang itu no wong. Nah, ini bahaya. Kalau wedoknya solihah, insya Allah mengantarkan kepada surga. Tapi kalau wedoknya jahat,
suaminya masuk penjara. Yang kena KPK itu rata-rata istrinya. Pansos. Tahu pansos? Pansos tahu? Pajak sosial karena pamer tasnya branded, betul nggak? Pamer mobil dan sebagainya. Itu gara-gara yang diusut sama KPK. Siapa itu? Suami atau istri? Istri. Di medsos itu rata-rata adalah istri. Jadi singkat cerita, tergodalah Adam sama Hawa. Dan karena tergoda, akhirnya makan buah kuldi, kemudian diturunkan ke bumi, dikeluarkan dari surga. Nah, ketika diturunkan itu dipisah. Dan kedua-duanya mengaku saya yang salah. Ini kalau menggunakan logika, Adam menyalahkan Hawa, sedangkan Hawa menyalahkan iblis. Tapi ini tidak menyelesaikan masalah. Justru dengan menyelesaikan masalah, Nabi Adam ngaku salah, kemudian Hawa ngaku salah. Akhirnya yang tadinya itu dipisah, ketemu tuk-tukan seperti ini. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Suami itu kalau ngaku benar, istri itu kalau ngaku benar, alamat kiamat. Betul? Kok iso betul? Iya. Tapi kalau istri ngomong, "Pak, aku sing salah." Suaminya, "Enggak, Ma, aku sing salah." Malam Jumatan, Pak Joko. Understand? Tapi kalau suami ngaku benar, istri ngaku benar, kamarnya terkunci. Poapo. Ini penting di dalam rumus rumah tangga, di dalam rumus bersosial dan orang yang ngaku salah itu pasti orang yang ngaku orang yang rendah hati. Betul apa betul? Sekarang ibu-ibu saya tanya, jujur Bu ya, biasanya yang mendahului minta maaf suami apa istri? Ada nggak suami yang minta maaf dulu? Kalau ada, berarti tawaduknya luar biasa. Saya belajar suami minta maaf dulu. Kalau pakai logika, Pak Pri, nggak bisa. Kan secara struktur itu kan suami itu menjadi presiden, sedangkan bendaharanya adalah istri. Kalau kita pakai logika, pasti nggak akan mau suami minta maaf, dan pasti tidak akan mau orang tua minta maaf kepada anak. Kalau pakai logika. Tapi kalau pakai kecerdasan spiritual, nggak gengsi, nggak apa-apa. Orang yang tawadhu itu pasti diangkat. Jangan biasanya nunggu siapa yang minta maaf dulu, Bu? Benar masih. Suami biasanya jenengan nunggu siapa yang minta maaf dulu? Suami. Jangan hitung-hitungan. Jangan hitung-hitungan. Kalau kepingin dimuliakan Allah, jangan hitung-hitungan. Sedekah jangan hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Sedangkan tawaf di mall nggak pernah ngitung antara iman sama iman. Jadi Masya Allah, tidak ada ruginya kita saling memaafkan. Siapa yang memulai, insya Allah dia yang lebih mulia. Hampir sama seperti salam. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, sedangkan menjawab salam itu wajib. Ustaz, gimana Ustaz? Saya sudah minta maaf tapi dia tidak memaafkan. Urusan dia dengan Allah. Insya Allah sekian tahun, sekian bulan, ya muqallibal qulub, insya Allah pepatah Jawa becik ketete Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tanamkan memaafkan, jangan menanamkan kebencian, jangan menanamkan dendam. Kenapa? Siapa yang menanam energi negatif nanti akan panen energi negatif. Tapi siapa yang menanam kebaikan, maka dia akan menanam kebaikan. Terus yang Jawa Gusti Allah boten sare. Sopo sing apik titik, sopo sing elek ya ketitik ketok. Khairai yara syarrai. Siapa yang dendam kelihatan.
Dijejeri ini loh, ini. Jenengan itu kalau tidak ada masalah dengan seseorang duduk mesti rangkul-rangkulan, bisa nempel. Betul? Betul? Jenengan kalau punya masalah suami istri bisa nempel? Ya Allah ya Karim. Terakhir ada doa di dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, atau ada doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Jangan engkau tanamkan kebencian sesama mukmin. Jangan kau tanamkan kebencian sesama tetangga. Jangan kau tanamkan kebencian kepada suami. Iya Ustaz, saya sih aslinya nggak benci Ustaz, tapi dia terlalu Ustaz. Mulai ngomongnya wis usut, dia terlalu Ustaz. Bapak terasa apa enggak? Enggak terasa, wong pelaku. Kenapa ibu terasa? Jadi korban. Betul Bu? Biar perasaan dia. Tapi dalam hadis itu kalau laki-laki tidak punya perasaan itu wajar. Kenapa? Karena laki-laki akalnya 9, perempuan akalnya 1. Giliran perasaan, perempuan itu 9, laki-laki 1. Jadi wajar kalau laki-laki nggak punya perasaan. Karena pakai logika. Makanya yang disebut kufu itu saling menyempurnakan. Saling menyempurnakan. Kalau ada salah, memaafkan dan saling menasihati. Dan jangan lupa atau anak jenengan nggak bisa sendiri. Allah yang membolak-balikkan hati. Daripada jenengan nanti masuk kepada aliran al-ghanesu wal bunu, diriu, setelah itu nonggol, curhatu, sampai curhat nang kucing-kucing. Wahai kucing, dengarkan. Anak uangnya ono jilbaban abang. Guyon. Bu, saya pesan jangan dikit-dikit curhat. Ya. Kalau Bapak nggak pernah curhat, pelaku. Karena kodrat perempuan itu curhat. Ini ilmu psikologis. Perempuan itu kalau senang kemana-mana cerita dengan senangnya. Kalau sedih kemana-mana ya cerita kesedihannya. Tolong dengarkan, saya lagi sedih. Ya mau ngomong sampai sedih kok. Ini kalau ibu tidak mendengarkan katanya nggak toleransi. Betul apa betul? Betul apa betul? Yang boleh curhat itu kepada Allah ketika sujud. Tak kandani. Ojo ngomong sopo-sopo. Senin itu ngomong tonggo di sebelah kiri, Pak. Selasa ngomong tonggo sebelah kanan, tak kandani ya ojo ngomong sopo-sopo. Pak RT, Pak Pri, kerungu karena dalilnya tak kandani ojo ngomong nang. Betul nggak? Tolong dijaga, tolong dijaga hati itu kalau senang kemana-mana cerita, hati itu kalau sedih kemana-mana bisa menahan, bisa. Wal kadhiminal ghaiz, orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan. Hati-hati kalau sama orang tua sama mertua itu campur, itu biasanya hati-hati, ujiannya berat. Kenapa? Paling enak itu sendiri, mangan gak mangan sendiri maksudnya itu. Kenapa? Kadang suami istri itu Pak Joko sudah selesai, tapi dengan mertuanya belum. Karena sudah beritanya masuk ke presiden. Nyata nggak ini? Nyata? Nah, makanya jangan dikit-dikit cerita. Yang boleh cerita itu Pak Pri, Pak Amma bini mati rabbika fahadis. Cerita no sing api-api. Tapi nggak bisa Ustaz. Rasanya itu kalau sudah diceritakan belum. Pak Amma sama-sama. Pak Amma bini mati rabbika fahadis. Nah, jenengan biasanya sering mendengar cerita dari teman itu yang api-api yang elek-elek. Oh, kalau jenengan nggak pernah jadi ustadz itu apa? Kalau jadi ustadz itu sama aku cerita sing elek-elek. Kenapa? Saya punya masalah ustadz, gini ustadz.
Setelah masalah yang selesai nggak datang lagi, nggak datang lagi. Tapi nggak apa-apa Pak Pri, karena Ustadz Kiai itu khotimul ummah, pelayannya dicurhati umat itu. Makanya Kiai Ustadz itu energi positifnya harus kuat. Kalau jenengan ini berhadapan dengan saya, kalau jenengan energinya negatif, saya energinya positif nggak kuat, jelek saya. Persis seperti listrik. Listrik itu kalau dayanya cuma 900, sedangkan di rumah itu kulkasnya 9, AC-nya 9, kira-kira jelek nggak? Kayaknya jenengan ini kebanyakan daya, makanya jelek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ternyata nyindir juga ya. Ngerti maksudnya? Ngerti? Ini beban masalah banyak sekali. Kalau jenengan tidak punya cahaya sholat, tidak punya cahaya Al-Quran, tidak punya cahaya zikir, tidak punya cahaya sholilah, jeglek terus sampean. Sak sugi-sugi ini ya pasti. Lihat saya, otak ini kemampuannya sangat terbatas. Jeglek, apa namanya? Stres, depresi. Betul? Tapi kalau menggunakan dada ini super power yang luar biasa. Saya pesankan sinari sholat, baca Al-Quran, zikir, sedekah ini, insya Allah cahaya rumah tangga itu luar biasa. Saya kira itu nggak lama-lama, saya khawatir nanti dengan keluar dalam keadaan ini. Semoga bermanfaat. Sakit dipahami ya? Saya tanya, nggak ada rezeki, ikhlas menerima? Ustadz ikhlas, jamaahnya ikhlas, barokah. Kosong-kosong ya? Ustadz mau ngurek nyindiri terus. Biasa dokter jiwa. Lagi punya banyak pasien. Itu kan manfaatnya Ustadz dan Kiai itu apa? Dokter jiwa. Apa? Memberikan pencerahan. Fi qulubihim maradun. Kalau panjenengan itu ikhlas dan sebagainya, silakan buka hati. Semoga ada transferan 1 M. Semoga Allah buka pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Yakin Bu? Itu kayak yakin Bu? Yakin nggih? Ikhlas acara ini barokah halal bihalal nggih Pak Pri nggih Pak Joko, walaupun undangnya saya agak mepet. Wah, ini undang mepet Pak Joko. Ya mentang-mentang tombone dhewe. Sebelum berdoa kita talbiyah dulu keberkahan RW 12 nih. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kembali lagi air zam-zam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a. Ya Allah, rizki yang melimpah seperti air zam-zam untuk dakwah fisabilillah. Wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Panjenengan amini dengan ikhlas, semoga menyentuh hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al RW 12 rumah tangga kami semua baiti jannati, sakinah mawaddah warahmah, seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Kuba, Masjid Aqsa, wa ma'i Zamzam, wa ma'i Zamzam. Sinari rumah tangga kami dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Suami istri lembutkan hati kami. Ya Allah, tidak gengsi, saling maaf, memaafkan, mengakui kesalahannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kula sing salah Gusti, boten sinten-sinten kula sing salah Gusti. Doa Nabi Yunus di dalam ikan paus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kula sing salah, sanes istri, sanes suami, sanes anak. Ya Allah, inni kuntu minaz zalimin. Insyaallah masalah akan terurai. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
mudahkan urusan kami A sampai Z ya Allah, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadikanlah majelis ini taman surga, rumah tangga kami taman surga, Amin ya Allah. suami istri dilihat permata hati, qurrata ayun, waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, saya pernah marah. Kalau jenengan kan nggak pernah marah. Orang itu kalau marah tergesa-gesa, Pak, tarik kunci motor itu di meja Pak Tri. Itu gak teraba belas. Lagi marah. Tapi ketika tenang, loh, ada di sini. Hati-hati dengan energi marah dan tergesa-gesa. Delai kacamata murang-muring Pak. Mana kacamatanya? Padahal dinggo. Dari bapak anaknya, Pak, aja gitu. Marah dan tergesa-gesa itu walaupun di tubuh nggak terasa. Betul? Pernah jenengan cari kunci ternyata bisa? Nah, Pernah? nah, Iya. Itu kalau sudah ditutup sama Allah, sesuatu yang dipegang. Kemarin ada jamaah yang sharing kepada saya, pas Bapak itu di depan Masjidil Haram. Sombong, saya sudah tahu hotel saya sudah tahu hotel saya. Muter Masjidil Haram 7 tahun itu nggak kelihatan hotelnya, nggak kelihatan hotelnya. Akhirnya istighfar, langsung di depan mata. Itu hebatnya istighfar. Jadi jangan coba-coba kalau di tanah suci keretek, sombong, sumbat. Di tanah air juga sama. Tenang, saya sudah tahu alamat resepsi pernikahan, sudah muter-muter koyok kena apa itu nih? Istilah Jawa itu apa? Silakan dengan sombong titik langsung ketutup. Ini ada di dalam surat Yasin. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa'anna yubsirun. Kalau Allah berkehendak menghapuskan pandangan matamu, maka kamu tidak akan tahu jalan sampai kamu istighfar. Sama, rumah tangga juga begitu. Ada masalah dan sebagainya, selesaikan dengan istighfar. Koyoke gampang, tapi istighfar ki ngaku ini kuntu boten sinten-sinten sing salah Gusti, boten suami saya bukan ini, tapi saya. Itu baru nanti kebuka. Siap? Siap nggih? Jenengan buktikan niki ijazah yang luar biasa. Ini kuntu minal zalimin. Tapi kalau panjenengan masih menyalahkan orang lain, duding, tahu duding? Duding, padahal balik piro Pak? Suaminya suka duding, kalau duding ini cekel. Ini kuntu minaz zalimin, kula sing salah. Nyuwun ngapunten barangkali ada kata-kata yang menyinggung. Ikhlas Bu? Ikhlas? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.